Pernahkah ayah atau bunda memperhatikan gambar anak yang penuh coretan, warna tak beraturan, atau bentuk yang sulit dimengerti? Lalu berpikir, ini gambar apa ya? Tapi bagaimana jika coretan itu sebenarnya adalah bahasa rahasia anak? Bahasa yang mereka gunakan untuk bercerita tentang perasaan, ketakutan, harapan, bahkan masalah yang belum bisa mereka ucapkan dengan kata-kata. Di video ini, kita akan belajar cara membaca makna gambar anak agar orang tua bisa lebih memahami dunia batin mereka dan membangun hubungan yang lebih dekat. Bagi kita sebagai orang dewasa, gambar anak seringkali terlihat seperti coretan yang tidak jelas. Kadang kita bertanya dalam hati, ini gambar apa ya? Atau bahkan menganggapnya hanya sekadar coret-coret tanpa arti. Padahal, bagi anak, menggambar adalah cara paling jujur untuk bercerita. Saat anak belum mampu menyampaikan perasaan dengan kata-kata, mereka menyalurkannya melalui gambar. Lewat garis yang mereka buat, bentuk yang mereka pilih, warna yang mereka gunakan, dan simbol-simbol sederhana, anak sebenarnya sedang mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya. Sebagai contoh, ketika anak menggambar gumpalan besar berwarna gelap, itu belum tentu berarti gambarnya buruk atau salah. Bisa jadi itu adalah luapan emosi, mungkin rasa marah, takut, atau kebingungan yang belum bisa mereka ucapkan secara langsung. Agar orang tua bisa mulai memahami hal ini, kita bisa membantu anak dengan cara yang sangat sederhana. Sediakan buku gambar kosong tanpa garis agar anak bebas berekspresi. Berikan krayon atau pensil warna yang beragam, tidak hanya warna hitam. Dan yang paling penting, luangkan waktu khusus untuk menggambar tanpa gangguan, tanpa ponsel, tanpa interupsi. Saat anak menggambar, tugas kita bukan menilai apakah gambarnya bagus atau jelek. Tugas kita adalah hadir, memperhatikan, dan mendengarkan cerita di balik gambar tersebut. Karena lewat coretan sederhana itulah, anak sedang mengajak kita masuk ke dunia kecil mereka. Warna yang dipilih anak saat menggambar sebenarnya bukan pilihan yang asal. Seringkali, warna mencerminkan emosi dan energi yang sedang anak rasakan pada saat itu. Walaupun tidak ada aturan yang benar-benar mutlak, ada beberapa makna sederhana yang bisa menjadi petunjuk bagi orang tua. Misalnya, ketika anak sering menggunakan warna merah terang, itu bisa menunjukkan emosi yang kuat. Bisa jadi anak sedang sangat bersemangat, penuh antusias, atau justru sedang menahan rasa marah. Jika anak lebih banyak memilih warna biru, biasanya ini berkaitan dengan perasaan tenang, nyaman, atau kebutuhan akan rasa aman. Sementara itu, penggunaan warna hitam atau warna gelap secara berlebihan bisa menjadi sinyal bahwa anak sedang merasa takut, sedih, atau tertekan. Namun, bukan hanya warna yang perlu kita perhatikan. Perhatikan juga karakter atau tokoh yang digambar anak. Apakah anak menggambar dirinya sendiri kecil dan berada di sudut kertas? Ataukah justru besar dan berada di tengah halaman? Penempatan ini seringkali menggambarkan bagaimana anak memandang dirinya sendiri di dalam lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh, anak yang menggambar dirinya kecil dan jauh dari tokoh lain bisa jadi sedang merasa kurang diperhatikan, merasa sendiri, atau belum cukup percaya diri untuk menempatkan dirinya di tengah. Agar orang tua bisa melihat pola ini dengan lebih jelas, ada cara sederhana yang bisa dilakukan. Simpan hasil gambar anak dari waktu ke waktu, jangan langsung dibuang. Kemudian bandingkan perubahan, warna yang digunakan dan posisi karakter dalam gambar-gambar tersebut. Dari situlah, orang tua bisa mulai memahami perubahan emosi anak, bahkan sebelum anak mampu menceritakannya dengan kata-kata. Karena terkadang, gambar anak berbicara lebih jujur daripada ucapan mereka. Seringkali, anak menggambar objek yang sama berulang-ulang. Bisa rumah, matahari, pohon, atau adegan tertentu. Ini bukan kebetulan dan bukan juga karena anak kehabisan ide. Bagi anak, objek-objek ini adalah simbol sederhana untuk menggambarkan dunia mereka. Misalnya, rumah sering melambangkan rasa aman dan keluarga. Ketika anak sering menggambar rumah, bisa jadi mereka sedang mencari atau merasa nyaman dengan suasana rumah. Matahari biasanya menggambarkan kehangatan, kebahagiaan, dan sosok yang memberi rasa nyaman, sementara pohon sering dikaitkan dengan pertumbuhan, kekuatan diri, dan bagaimana anak melihat dirinya berkembang. Selain objek, orang tua juga perlu memperhatikan gambar keluarga. Coba lihat siapa saja yang digambar oleh anak. Dan yang tidak kalah penting, siapa yang tidak ada di dalam gambar tersebut. Sebagai contoh, jika dalam gambar keluarga ternyata ayah atau ibu tidak muncul,
Ini bisa menjadi tanda adanya jarak emosional yang dirasakan anak. Bukan untuk menyalahkan siapapun, tetapi sebagai sinyal agar orang tua lebih peka dan hadir secara emosional. Hal lain yang sering terlewat adalah aksi atau kejadian dalam gambar anak. Ketika anak menggambar mobil bertabrakan, tokoh yang terjatuh, atau orang-orang yang sedang berlari, ini bisa menjadi cara anak menyalurkan konflik batin yang sedang dirasakan, rasa takut yang belum berani diungkapkan, atau keinginan besar yang masih terpendam di dalam dirinya. Lewat gambar, anak sebenarnya sedang berkata, "Aku ingin kamu mengerti apa yang sedang aku rasakan." Dan tugas kita sebagai orang tua adalah melihat lebih dalam, bukan sekadar melihat gambarnya. Kunci utama untuk memahami gambar anak sebenarnya bukan terletak pada seberapa pintar kita menafsirkan, melainkan bagaimana cara kita bertanya kepada anak. Seringkali tanpa sadar, orang tua mengajukan pertanyaan yang justru membuat anak menutup diri. Misalnya dengan bertanya, "Ini maksudnya apa sih?" Atau "Kok gambarnya seram?" Pertanyaan seperti ini bisa membuat anak merasa diuji, disalahkan, atau tidak dipahami. Sebagai gantinya, cobalah menggunakan pertanyaan terbuka. Pertanyaan yang memberi ruang bagi anak untuk bercerita dengan caranya sendiri. Misalnya, "Boleh ceritakan gambar ini? Siapa tokoh yang paling kamu suka di sini? Atau apa yang sedang terjadi di gambar ini?" Dengan pertanyaan seperti ini, anak akan merasa didengarkan, bukan diinterogasi. Namun, orang tua juga perlu peka terhadap beberapa tanda yang perlu perhatian lebih. Jika anak terus-menerus menggambar dengan nuansa sedih, sering menampilkan kekerasan yang ekstrim, atau justru enggan bercerita sama sekali tentang gambarnya, ini bisa menjadi sinyal bahwa anak sedang menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Jika hal ini terjadi, ajak anak bicara dengan tenang, tanpa emosi dan tanpa menghakimi. Dan bila dirasa perlu, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan profesional, karena meminta bantuan bukan tanda kegagalan, melainkan bentuk kepedulian. Yang tidak kalah penting, ciptakan ruang yang aman secara emosional bagi anak. Hindari mengkritik gambar mereka. Jangan menertawakan cerita yang mereka sampaikan, dan hargai setiap perasaan yang muncul, sekecil apapun itu. Karena ketika anak merasa aman, mereka akan berani menunjukkan isi hati mereka yang sebenarnya, dan disitulah hubungan orang tua dan anak tumbuh semakin kuat. Ketika orang tua mau benar-benar mendengarkan gambar anak, seringkali terjadi keajaiban kecil di dalam hubungan keluarga. Anak mulai merasa dihargai, mereka merasa dipahami, meskipun belum bisa menjelaskan perasaannya dengan kata-kata yang sempurna. Dan yang paling penting, anak merasa aman untuk mengekspresikan perasaannya tanpa takut disalahkan atau diremehkan. Banyak orang tua yang akhirnya menyadari perubahan sikap anak setelah rutin mengajak anak bercerita tentang gambarnya. Anak yang sebelumnya pendiam mulai lebih terbuka, anak yang mudah marah perlahan menjadi lebih tenang, dan anak yang ragu pada dirinya sendiri mulai menunjukkan rasa percaya diri. Semua itu bermula dari satu hal sederhana, orang tua yang mau mendengarkan. Menghargai karya anak, sekecil dan sesederhana apapun bentuknya, memiliki dampak yang besar. Hal ini membantu anak membangun kepercayaan diri, mengasah kecerdasan emosional, karena anak belajar mengenali dan menyampaikan perasaannya. Dan yang terpenting, memperkuat ikatan antara orang tua dan anak. Karena pada akhirnya, anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Mereka hanya membutuhkan orang tua yang mau hadir, mendengarkan, dan memahami dunia kecil mereka dengan sepenuh hati. Ayah dan bunda, setiap gambar anak adalah surat terbuka dari hati mereka. Tugas kita bukan menilai, tapi mendengarkan dan memahami. Mulai hari ini, cobalah duduk bersama anak, buka buku gambarnya, dan tanyakan ceritanya. Karena bisa jadi, di sanalah kita menemukan dunia kecil yang selama ini ingin mereka bagikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten parenting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.